Ardi, seorang pria muda sederhana, bekerja sebagai satpam di perusahaan besar. Dari hari pertama, ia sudah dihina, direndahkan, bahkan dipermalukan oleh karyawan, terutama seorang wanita cantik bernama Nadia. Semua memandang rendah dirinya, menganggap Ardi hanyalah satpam rendahan tanpa masa depan. Namun tak ada yang tahu, di balik seragam satpamnya, Ardi menyimpan rahasia besar. Malam pesta perusahaan menjadi titik balik yang mengejutkan. Saat semua orang berkumpul, Ardi berdiri di atas panggung, memperkenalkan diri sebagai pemilik sah perusahaan raksasa itu. Seketika, wajah orang-orang yang dulu menghina berubah pucat, termasuk Nadia. Mereka menyesal, mereka takut, mereka tercengang. Tapi apakah Ardi akan memaafkan, atau justru memberi balasan atas semua penghinaan yang ia terima? Rahasia yang terbongkar itu mengubah segalanya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah cinta, penyesalan, dan balas dendam Ardi? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari mana? Dukungan kecil dari kalian akan menjadi semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Pagi itu, suasana di gedung perusahaan Megah Bahana Group terasa sibuk. Mobil-mobil mewah berderet rapi di parkiran, para karyawan berdandan rapi dengan setelan elegan, berjalan cepat menuju pintu utama. Di sudut gerbang depan, seorang pria muda bernama Ardi berdiri tegap dengan seragam satpam barunya. Usianya sekitar 26 tahun, wajahnya tampan namun sederhana, sorot matanya tegas tapi penuh kerendahan hati. Meski baru sehari bekerja, ia sudah berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Namun sayang, bukannya dihormati, ia justru langsung jadi bahan olokan. Seorang karyawan pria berjas abu-abu menatapnya sambil terkekeh. "Halah, satpam baru ya? Masih muda begini, bisa apa kamu? Jangan-jangan cuma modal tampang doang," katanya sinis, disambut tawa rekan-rekannya. Tak lama, sekelompok karyawan wanita dengan penampilan glamor ikut melintas. Mereka saling berbisik sambil melirik Ardi. "Sayang banget, mukanya lumayan, tapi sayang kerjanya cuma jadi satpam," ucap salah satu dengan nada meremehkan. Yang lain tertawa kecil, menutup mulut pura-pura sopan tapi jelas terdengar nada hinaan di balik suaranya. Ardi hanya tersenyum tipis, mencoba menahan diri. Ia menunduk sejenak, lalu kembali berdiri tegak di posisinya. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Tak apa, biarlah mereka meremehkan sekarang. Waktu yang akan menunjukkan siapa aku sebenarnya." Hari pertama kerjanya terus diwarnai dengan tatapan merendahkan, candaan yang menyakitkan, dan sikap acuh tak acuh dari hampir semua orang. Tak ada yang menyapanya dengan hormat, bahkan sekadar senyum pun terasa mahal. Bagi mereka, Ardi hanyalah satpam rendahan, tak pantas dihargai. Namun tak ada yang tahu, di balik seragam sederhana itu, Ardi menyimpan rahasia besar yang kelak akan membuat seluruh perusahaan terkejut dan menunduk malu. Hari kedua Ardi bertugas sebagai satpam di Bahana Group. Udara pagi yang sejuk sedikit menenangkan pikirannya, tapi hatinya masih mengingat jelas bagaimana dirinya direndahkan di hari pertama. Ia mencoba meneguhkan diri, bahwa pekerjaan apapun adalah mulia selama dilakukan dengan jujur. Namun, lagi-lagi kenyataan berbicara lain. Sekitar pukul 9, seorang manajer bernama Raka turun dari mobil sportnya dengan gaya angkuh. Pria itu dikenal galak dan sombong terhadap bawahan. Begitu melewati gerbang, matanya langsung menatap tajam ke arah Ardi. "Hei, satpam baru," bentaknya. Ardi sedikit kaget, tapi segera memberi hormat sopan. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya tenang. Raka mendengus sambil melirik seragam Ardi dari atas ke bawah. "Hanya segini kemampuanmu? Jaga pintu doang? Jangan sampai bikin masalah. Kalau ada maling masuk, jangan-jangan kamu yang pertama kabur," ucapnya keras hingga terdengar oleh beberapa karyawan yang lewat. Tawa pecah dari kerumunan kecil di lobi. Beberapa karyawan menutupi mulut, tapi jelas mereka menertawakan Ardi. Belum sempat ia menjawab, sekelompok wanita glamor kembali melintas. Di antaranya ada Nadia, sekretaris cantik yang terkenal anggun sekaligus judes. Ia membawa kopi panas di tangannya. Saat berjalan, tanpa sengaja ia menabrak pundak Ardi yang sedang berjaga. "Ya ampun, kopiku tumpah gara-gara kamu,"
Nadia berteriak dengan nada tinggi. Noda kopi mengenai blus putihnya yang mahal. Ardi panik. Ia segera mengeluarkan sapu tangan untuk membantu. Maaf, Nona, saya tidak sengaja. Biar saya bantu. Namun Nadia menepis tangannya kasar. Jangan sentuh aku. Dasar satpam rendahan. Kerjaanmu cuma berdiri, tapi bikin masalah juga. Kamu pikir perusahaan ini bisa maju kalau dijaga orang sepertimu? Oh, memalukan. Sekeliling lobi mendadak hening. Lalu terdengar lagi bisik-bisik karyawan yang menonton. Kasihannya, baru masuk kerja sudah dimarahin. Tapi wajar sih, satpam gitu loh. Mana mungkin bisa selevel sama Nadia. Ardi terdiam. Sorot matanya dalam, menahan perasaan yang campur aduk, antara marah, malu, sekaligus sedih. Tapi ia tak ingin emosinya meledak. Dengan suara pelan ia hanya berkata, "Sekali lagi maafkan saya, Nona." Nadia hanya mendengus, lalu berjalan pergi dengan tatapan merendahkan. Ardi menarik napas panjang, menatap ke langit sejenak. Dalam hatinya ia berkata, "Tak apa. Semua ini hanya sementara. Satu hari nanti, mereka akan menyesali kata-kata mereka sendiri." Ia kembali berdiri tegak di posnya, meski di dalam hatinya, luka penghinaan itu begitu dalam dan tak mudah dilupakan. Hari itu suasana kantor begitu sibuk. Banyak tamu penting datang untuk rapat besar bersama direksi. Lobi perusahaan dipenuhi karyawan yang berlalu lalang, membawa dokumen, laptop, dan minuman. Ardi tetap berdiri di posnya, mengawasi sekitar dengan tenang. Ia berusaha menjalankan tugas tanpa peduli tatapan meremehkan dari para karyawan yang lewat. Tiba-tiba, suara klik-klak sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Dari arah lift, muncul seorang wanita cantik dengan penampilan menawan. Rambut panjangnya terurai rapi, bibirnya berlipstik merah elegan, dan tubuhnya dibalut jas hitam pas badan. Ia adalah Nadia, sekretaris kesayangan direktur, wanita yang kemarin menumpahkan kopi padanya. Kali ini, Nadia terlihat terburu-buru. Ia memegang setumpuk dokumen tebal sambil sesekali melihat jam tangannya. Langkahnya cepat, sampai tanpa sengaja, tumit sepatunya tersangkut di karpet pintu lobi. Tubuhnya langsung oleng, hampir jatuh ke lantai sambil membawa dokumen penting itu. Refleks, Ardi yang berada paling dekat langsung melangkah cepat. Dengan sigap ia menangkap tubuh Nadia, menyelamatkannya dari jatuh terjerembab. Dokumen-dokumen yang hampir berhamburan pun berhasil ia selamatkan. Namun, bukannya berterima kasih, wajah Nadia malah memerah menahan malu. Banyak pasang mata karyawan melihat kejadian itu, dan harga dirinya seolah jatuh karena ditolong oleh satpam rendahan. "Hei, jangan sembarangan pegang aku," bentaknya sambil menepis tangan Ardi. Ardi sedikit terkejut, tapi ia tetap tenang. "Maaf, saya hanya ingin menolong. Nona hampir jatuh." Nadia mendengus kesal, lalu meraih kembali dokumennya. "Kamu pikir dengan menolongku jadi pahlawan? Jangan berharap apa-apa, satpam. Kerja saja yang benar, jangan ikut campur urusan orang penting di sini." Beberapa karyawan yang melihat malah tertawa kecil, ada pula yang berbisik. "Kasihan banget ya, nolong tapi malah dimarahin." Ya wajarlah, beda kelas. Mana pantas satpam dekat-dekat sama Mbak Nadia. Ardi hanya menatap Nadia yang berjalan menjauh dengan langkah cepat. Ada luka di hatinya, tapi bibirnya masih mengulas senyum tipis. Dalam hatinya, ia berucap lirih, "Kau mungkin meremehkanku hari ini, tapi suatu hari nanti, kau sendiri yang akan tahu siapa aku sebenarnya." Hari-hari Ardi di perusahaan itu semakin berat. Seolah-olah keberadaannya memang ditakdirkan untuk jadi bahan olokan. Hampir setiap hari ada saja kejadian yang membuatnya dipermalukan. Suatu siang, saat ia sedang berjaga di pintu utama, seorang karyawan pria membawa secangkir kopi panas. Dengan sengaja, pria itu pura-pura tersandung dan menumpahkan kopinya ke seragam Ardi. "Waduh, maaf ya, satpam. Tapi kan bajumu murah, gampang dicuci. Lagian seragam kayak gitu harganya paling berapa sih?" "Hehe." Tawa rekan-rekannya pecah, membuat suasana semakin memalukan. Ardi hanya diam, menatap noda kopi yang membasahi seragamnya. Ia ingin marah, tapi ia tahu, mengamuk hanya akan membuat posisinya semakin buruk di mata orang-orang. Ia menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Tak lama,
cobaan berikutnya datang. Saat memeriksa kartu tamu, seorang pengunjung berusaha masuk tanpa izin. Ardi menegurnya dengan sopan, sesuai prosedur. Namun, bukannya patuh, pria itu malah marah. Berani-beraninya kamu menghalangi saya. Kamu tahu siapa saya? Suara kerasnya menarik perhatian banyak karyawan. Mereka melihat Ardi seperti mencari hiburan baru. Belum sempat Ardi menjelaskan, Nadia datang. Ardi, apa-apaan ini? Kenapa kamu ribut dengan tamu penting perusahaan? Dasar satpam tak tahu diri. Bentaknya tanpa mendengar penjelasan. Ia langsung meminta pria itu masuk tanpa pemeriksaan, membuat Ardi hanya bisa terdiam pasrah. Kalau tidak becus kerja, lebih baik berhenti saja. Satpam kok sok jagoan. Nadia menambahkan dengan nada menghina sebelum berlalu. Sekali lagi, tatapan meremehkan mengarah padanya. Namun Ardi tetap menunduk sopan, menahan sakit di hatinya. Di dalam hati, ia berbisik, tak apa, biarkan semua orang meremehkan. Aku ingin tahu, siapa saja yang benar-benar berhati busuk. Saat waktunya tiba, mereka sendiri yang akan menunduk malu. Hari demi hari penuh hinaan itu justru menjadi ujian kesabaran bagi Ardi. Bukan hanya untuk menahan amarah, tapi juga untuk menguji siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya melihat manusia dari seragam dan status. Hari itu perusahaan Bahana Group tampak lebih sibuk dari biasanya. Ada kabar bahwa seorang tamu penting dari luar negeri, seorang investor besar, akan datang berkunjung. Semua karyawan sibuk mempersiapkan penyambutan, sementara manajer dan direksi terlihat panik mengatur segala hal agar berjalan sempurna. Ardi tetap berdiri di posnya, menjaga pintu utama seperti biasa. Namun di balik wajah tenangnya, ada sorot mata yang berbeda, tajam, penuh perhitungan. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung. Dari dalamnya keluar seorang pria asing berusia sekitar 50 tahun, berjas hitam elegan dengan aura berwibawa. Dialah Emer Edward, investor ternama yang dikenal tak mudah memberi hormat pada siapapun. Semua karyawan buru-buru menunduk memberi salam. Nadia pun ikut menyambut dengan senyum penuh wibawa. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Begitu Emer Edward melangkah masuk, matanya langsung tertuju pada Ardi yang berdiri di pintu. Wajahnya berubah terkejut. Lalu, ia tersenyum lebar. Ardi, my friend, seru Edward dengan suara lantang. Ia melangkah cepat mendekati Ardi dan, tanpa ragu, menyambutnya dengan pelukan hangat. Seluruh karyawan yang melihat sontak terdiam. Nadia menatap dengan wajah kaget tak percaya. Seorang investor kelas dunia, memeluk seorang satpam? Bagaimana kabarmu? Lama sekali kita tak bertemu. Aku benar-benar senang melihatmu di sini, ucap Edward dengan tulus, seolah bertemu sahabat lama. Ardi hanya tersenyum tipis. Baik, Tuan Edward. Terima kasih. Selamat datang di Bahana Group. Nada suaranya tenang, tapi ada wibawa yang jarang ia tunjukkan sebelumnya. Karyawan yang melihat mulai berbisik-bisik. Loh, kok bisa investor itu kenal sama satpam? Bukan cuma kenal, dia kelihatan hormat banget sama Ardi. Nadia menelan ludah, wajahnya memucat. Hatinya bergetar, untuk pertama kalinya ia merasa ada sesuatu yang janggal dengan sosok satpam yang selama ini ia hina. Namun Ardi tidak menjelaskan apapun. Ia kembali berdiri tegap di posnya, membiarkan semua orang larut dalam kebingungan. Di balik ketenangannya, sebuah rahasia besar perlahan mulai tercium. Rahasia tentang siapa sebenarnya Ardi. Sejak kejadian dengan Emer Edward, suasana di perusahaan berubah. Banyak karyawan mulai curiga dengan sosok Ardi. Bagaimana mungkin seorang satpam sederhana bisa diperlakukan begitu istimewa oleh investor internasional yang biasanya bahkan sulit ditemui oleh direksi? Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut kantor. Apa mungkin dia punya hubungan keluarga dengan orang penting? Ah, mana mungkin. Paling dulu pernah jadi pembantu atau supirnya si investor. Tapi caranya Edward memeluk Ardi, itu bukan sekadar kenal biasa. Meski begitu, Ardi tetap tenang. Ia masih menjalankan tugasnya seperti biasa, menjaga pintu dengan penuh tanggung jawab, seolah tak peduli dengan desas-desus yang beredar. Namun tanda-tanda keanehan semakin jelas. Suatu sore, ketika rapat besar selesai, Direktur Utama Bahana Group, Pak Surya, turun dari lantai atas.
Semua orang berdiri memberi hormat. Namun saat melewati lobi, ia sempat berhenti sejenak dan menatap Ardi. Sorot matanya berbeda, bukan tatapan pada bawahan, melainkan tatapan penuh rasa hormat. Bahkan, sebelum pergi, ia sempat menganggukkan kepala kecil ke arah Ardi. Karyawan yang melihat langsung terbelalak. "Loh, Pak Surya barusan manggut ke Satpam. Gila, apa yang sebenarnya terjadi?" Ardi hanya membalas dengan senyum tipis, tidak menjawab pertanyaan siapapun. Kejadian lain datang tak lama kemudian. Saat ada tamu VIP dari kementerian, pihak manajemen panik karena dokumen penting tertinggal. Namun anehnya, Ardi muncul dengan membawa berkas yang sudah ditandatangani langsung oleh direksi. Semua terkejut, dari mana seorang satpam bisa memiliki akses ke dokumen setingkat itu. Satpam punya dokumen direktur? Ini sudah keterlaluan. Gumam salah satu manajer dengan wajah pucat. Nadia yang selama ini selalu meremehkan Ardi kini mulai bimbang. Hatinya digelayuti rasa penasaran. Ia ingin tahu siapa sebenarnya pria yang selama ini ia hina habis-habisan. Namun Ardi tidak pernah memberi jawaban. Ia hanya berkata singkat, dengan suara pelan namun penuh arti. Setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia lakukan. Tinggal tunggu waktunya. Kata-kata itu membuat Nadia bergidik ngeri, seolah firasat buruk menanti. Rahasia besar tentang Ardi, sedikit demi sedikit mulai terbuka. Hari itu adalah hari penting bagi Bahana Group. Sebuah rapat akbar diadakan di ballroom hotel mewah untuk membahas kerjasama besar dengan investor asing. Semua karyawan, mulai dari level staf hingga direksi, hadir dengan pakaian terbaik mereka. Ardi ditugaskan menjaga pintu masuk ballroom. Ia berdiri dengan seragam satpam sederhana, terlihat berbeda mencolok dibanding semua orang yang tampil glamor. Beberapa karyawan yang lewat tak bisa menahan diri untuk kembali menghina. "Lihat tuh, satpam sok serius. Pikir dirinya penting. Hahaha, jangan-jangan nanti dia juga mau duduk di meja rapat." Ucapan itu membuat semua yang mendengar tertawa. Saat acara berlangsung, tamu-tamu penting berdatangan. Nadia yang bertugas menyambut, sengaja melintas dekat Ardi sambil berbisik sinis. "Kamu seharusnya tahu diri. Ini tempat orang penting, bukan untuk satpam rendahan sepertimu. Jangan bikin malu perusahaan." Ardi hanya diam, menahan diri seperti biasa. Namun sorot matanya yang dalam sesekali membuat Nadia merasa tidak nyaman, seolah tatapan itu menyimpan rahasia besar. Ketika rapat dimulai, salah satu investor asing terlambat hadir. Ardi yang berjaga langsung menyambutnya dengan sopan. Yang mengejutkan, investor itu justru menyalami Ardi lebih dulu sebelum masuk ke ruangan. Adegan itu sontak membuat banyak karyawan melongo. Namun bukannya menghargai, para manajer malah menjadikannya bahan olokan. "Wah, satpam sekarang kenal sama orang-orang besar ya? Pura-pura sok penting, padahal cuma kebetulan disalami." Puncaknya terjadi saat salah satu manajer arogan, Raka, menunjuk Ardi di depan semua orang. "Kenapa satpam ini dibiarkan berdiri di sini? Dia bikin tamu-tamu salah paham. Satpam seharusnya di luar, bukan di dekat orang-orang penting." Tawa kembali pecah. Bahkan Nadia ikut menambahkan dengan nada menusuk. "Betul, kalau sampai satpam ikut masuk ruang rapat, itu benar-benar memalukan. Bayangkan, seorang satpam duduk sejajar dengan investor dan direksi. Konyol sekali." Semua mata menoleh ke Ardi. Sebagian tertawa, sebagian mencibir, dan sebagian lain hanya menggelengkan kepala. Ardi berdiri tegak. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya sebenarnya dipenuhi luka. Ia menatap satu persatu wajah yang mengejeknya. Lalu dengan suara rendah namun jelas terdengar, ia berkata, "Baiklah, kalau begitu, biarkan saja. Toh, waktu akan segera menjawab siapa yang sebenarnya memalukan di ruangan ini." Ucapan itu membuat ruangan mendadak hening. Tak ada yang mengerti maksudnya. Namun beberapa orang mulai merasa gelisah, seperti ada sesuatu besar yang akan segera terjadi. Tak ada yang tahu, penghinaan itu hanyalah detik-detik terakhir sebelum kebenaran besar terungkap. Ballroom megah itu sunyi setelah tawa penghinaan mereda. Semua masih menatap Ardi dengan sinis, menganggap ucapannya hanyalah pembelaan diri seorang satpam rendahan. Namun beberapa menit kemudian, suasana berubah drastis. Seorang pria berusia paruh baya, berjas hitam elegan, naik ke podium.
Dialah Pak Surya, Direktur Utama Bahana Group. Dengan suara lantang, ia membuka acara penyambutan investor. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita kedatangan pemilik sejati dari perusahaan yang kita banggakan. Kalimat itu membuat karyawan terdiam bingung. Pemilik sejati, bisik mereka. Selama ini semua mengira Pak Suryalah pemilik utama. Pak Surya melanjutkan dengan suara mantap. Orang itu hadir bersama kita sejak awal. Ia melihat, menguji, dan menilai kalian semua, tanpa kalian sadari. Izinkan saya memperkenalkan, pemilik sah Bahana Group, Tuan Ardi Pratama. Sekejap, ruangan seolah membeku. Semua kepala serempak menoleh ke arah satpam muda yang berdiri tegap di pintu. Ardi perlahan melangkah maju. Wajahnya tetap tenang, sorot matanya tajam, penuh wibawa. Bisik-bisik panik terdengar. Satpam itu, pemilik perusahaan. Tidak mungkin. Selama ini kita hina-hina dia. Astaga, kita sudah kelewatan. Emer Edward yang duduk di deretan depan berdiri sambil bertepuk tangan, diikuti para investor lain. Ya, benar. Dialah sahabat saya, pengusaha muda jenius yang diam-diam mengendalikan banyak aset. Bahana Group ini miliknya, serunya lantang. Ardi berdiri di podium. Ia menatap semua wajah yang dulu meremehkannya. Nadia terlihat pucat, sementara Raka gemetar dengan keringat dingin. Dengan suara tegas, Ardi berkata, "Selama ini, kalian hanya melihat seragamku. Kalian menghina, meremehkan, bahkan menginjak harga diriku hanya karena kalian menganggap aku hanyalah satpam. Tapi hari ini, biarlah kalian tahu, kalian telah menertawakan pemilik perusahaan tempat kalian bekerja." Semua orang terdiam. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan rasa malu yang menyesakkan dada. Malam itu, kebenaran akhirnya terbongkar, dan seluruh ruangan tercengang melihat siapa sebenarnya Ardi. Keheningan ballroom masih terasa menekan. Semua karyawan yang tadi begitu lantang menertawakan Ardi kini menunduk, wajah mereka pucat pasi. Tak ada lagi yang berani bersuara. Ardi berdiri tegap di podium, menatap satu persatu orang yang selama ini meremehkannya. Sorot matanya membuat banyak orang gemetar. Selama beberapa minggu ini, ucap Ardi dengan suara dalam, aku menyamar menjadi satpam. Aku ingin tahu, bagaimana perlakuan kalian terhadap orang yang kalian anggap rendah. Dan ternyata, banyak di antara kalian yang gagal dalam ujian itu. Ardi mengalihkan pandangan pada Raka, manajer arogan yang paling sering menghina. Kau, Raka, berkali-kali mempermalukan orang hanya karena jabatanmu. Kau pikir derajatmu lebih tinggi hanya karena mengenakan jas mahal? Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari Bahana Group. Raka langsung terbelalak. Tuan Ardi, tolong beri saya kesempatan. Saya hanya bercanda. Namun Ardi menatapnya dingin. Kesombonganmu bukan candaan. Satpam pun berhak dihormati. Keputusan sudah final. Raka terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Ardi kemudian menoleh ke arah karyawan wanita glamor yang sering berbisik-bisik meremehkan dirinya. Kalian yang menjadikan hinaan sebagai kebiasaan, kalian akan merasakan akibatnya. Mulai besok, kalian tidak lagi berada di posisi nyaman kalian. Kalian akan dipindahkan ke cabang terjauh, agar belajar arti rendah hati. Wanita-wanita itu langsung menangis, memohon ampun, tapi Ardi tetap tegas. Lalu matanya beralih ke Nadia. Gadis yang sejak awal merendahkannya, menumpahkan kopi, hingga memarahinya di depan umum. Nadia menggenggam erat tangannya sendiri, wajahnya ketakutan. Dan kau, Nadia? Suara Ardi perlahan menurun, namun justru membuat seluruh ruangan semakin tegang. Kecantikanmu membuatmu sombong. Kau merasa lebih tinggi dari orang lain, hanya karena status dan penampilan. Kau telah menusuk harga diriku berkali-kali. Apakah sekarang kau masih merasa aku satpam rendahan? Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Maafkan aku, Tuan Ardi, aku salah menilaimu. Aku tidak tahu siapa sebenarnya dirimu. Ardi menatapnya lama, lalu menghela napas. Penyesalanmu datang terlambat. Balasan yang kau dapat hanyalah cermin dari sikapmu sendiri. Suasana ruangan begitu mencekam. Semua orang merasakan keadilan sedang ditegakkan. Tak ada yang berani lagi memandang rendah, karena mereka tahu, Ardi bukan sekadar satpam, melainkan sosok yang jauh lebih tinggi dari yang mereka kira.
Malam itu, balasan yang menyakitkan benar-benar menjadi kenyataan bagi mereka yang pernah menghina. Setelah malam penuh kejutan itu, suasana di perusahaan berubah total. Tak ada lagi karyawan yang berani meremehkan Ardi. Semua kini menunduk hormat ketika melewati dirinya. Bahkan orang-orang yang dulu menertawakannya kini berjalan dengan penuh rasa takut dan malu. Namun bagi Ardi, itu semua bukan tentang kekuasaan. Ia hanya ingin membuktikan bahwa harga diri manusia tidak bisa diukur dari seragam atau jabatan. Beberapa hari kemudian, Nadia memberanikan diri menemui Ardi di ruangannya. Bukan lagi di pos satpam, melainkan di kantor presiden direktur yang mewah. Wajah Nadia tampak berbeda, tanpa kesombongan, tanpa tatapan meremehkan. Hanya ada air mata penyesalan. Ardi, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Selama ini aku buta. Aku hanya melihatmu dari seragammu. Aku salah. Aku berharap kau bisa memaafkanku. Ardi menatap Nadia lama, ada luka yang masih membekas di hatinya. Kenapa kau baru datang ketika tahu siapa aku? Di saat aku satpam, kau menghinaku. Kini setelah aku dikenal sebagai pemilik perusahaan, kau datang memohon maaf. Apa itu ketulusan? Atau hanya karena kau takut kehilangan kenyamananmu? Nadia menangis terseduh-seduh. Tidak, Ardi, aku sungguh menyesal. Aku tak peduli kekayaanmu. Aku hanya ingin kesempatan untuk menebus semua kesalahanku. Ardi terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan tapi tegas. Aku bisa memaafkanmu, tapi aku tak bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Cinta sejati tak lahir dari rasa takut ataupun penyesalan. Biarlah waktu yang menjawab apakah hatimu benar-benar tulus. Nadia hanya bisa terisak, sementara Ardi melangkah pergi dengan wibawa yang tak terbantahkan. Hari-hari berikutnya, Ardi tetap memimpin perusahaannya dengan bijak. Banyak karyawan yang belajar untuk tidak lagi menilai seseorang dari penampilan luar. Mereka sadar, setiap orang memiliki cerita dan nilai yang tak terlihat oleh mata. Dan di hati Ardi, ada kepuasan tersendiri. Bukan karena ia telah mempermalukan mereka yang menghina, tetapi karena ia berhasil memberi pelajaran hidup. Hormatilah setiap orang, sekecil apapun pekerjaannya, karena kita tak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu, di balik jendela kantor tertinggi Bahana Group, Ardi menatap kota yang gemerlap. Dengan suara lirih, ia berbisik. Dulu mereka menertawakan satpam rendahan, sekarang mereka tahu, aku adalah pemilik yang sebenarnya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Bukan senyum kesombongan, melainkan senyum kemenangan atas sabar dan keteguhan hati.